Anda sedang mendengarkan Sayaga Hipnoterapi Podcast bersama Tuntun Widianti, episode 43. Selamat datang di serial audio podcast bersama Sayaga Hipnoterapi, institusi penyedia layanan hipnoterapi dan konseling profesional di Kota Bandung yang membantu penanganan berbagai masalah kesehatan, emosi, dan perilaku yang mengganggu kualitas hidup. Berpijak pada nasihat luhur, eling, waspada, lan Sayaga, serial audio podcast Sayaga Hipnoterapi hadir untuk membantu Anda menata kehidupan yang berkualitas secara fisik, mental, emosional, dan spiritual dengan sikap yang lebih berkesadaran, lebih berwaspada, dan lebih bersiaga. Halo, jumpa lagi bersama saya Tuntun Widianti di audio podcast Sayaga Hipnoterapi Bandung. Semoga para kawargian senantiasa dalam keadaan sehat, sejahtera, berkelimpahan dimanapun dan kapanpun Anda berada. Pada audio podcast kali ini, saya akan memaparkan tentang self-discovery. Para kawargian Sayaga, apa sih yang disebut sebagai self-discovery itu? Self-discovery merupakan upaya seseorang untuk menemukan jati diri agar percaya dan yakin pada kemampuannya, yang pada akhirnya dapat bermanfaat, yang salah satunya adalah karir yang meningkat dan lebih cemerlang. Nah, penemuan jati diri ini pada seseorang mampu menyelami ke dalam dirinya sendiri untuk memahami identitas, nilai-nilai, tujuan hidup, dan potensi yang dimiliki. Hal ini bukan hanya tentang menemukan siapa diri kita pada tingkat permukaan saja, tapi juga meresapi ke dalam lapisan-lapisan terdalam tentang keberadaan kita. Nah, proses ini memang memerlukan refleksi yang mendalam, serta penjelajahan jiwa yang tulus, dan juga keterbukaan untuk menerima apapun yang kita temui di dalam diri kita. Apa saja sih yang termasuk ke dalam self-discovery? Yang pertama adalah mengenal diri sendiri. Penemuan diri dimulai dengan mengenal diri sendiri. Hal ini melibatkan refleksi tentang pengalaman hidup, kemudian keinginan, kecenderungan, dan lain-lain yang mendasari tindakan kita. Nah, melalui latihan introspeksi dan kejujuran pada diri sendiri, kita dapat memahami apa yang benar-benar penting bagi kita di dalam hidup kita. Yang kedua adalah menjelajahi minat dan bakat. Nah, salah satu aspek penting dari penemuan diri adalah mengeksplorasi minat dan bakat yang kita miliki. Nah, ini juga melibatkan dengan cara mencoba hal-hal baru, kemudian menantang diri sendiri, dan melihat apa yang memicu gairah dan kegembiraan dalam diri kita. Yang kadang-kadang kita mungkin menemukan bakat atau minat yang tidak pernah kita sadari sebelumnya. Yang berikutnya adalah menyelami nilai dan keyakinan. Nilai dan keyakinan yang kita anut adalah fondasi dari identitas kita. Nah, penemuan diri melibatkan penelusuran nilai-nilai ini yang memastikan bahwa tindakan dan pilihan hidup kita sejalan dengan apa yang kita yakini. Dengan menyadari nilai-nilai ini, kita dapat hidup secara autentik dan bermakna. Yang keempat adalah menemukan tujuan hidup. Mencari tujuan hidup adalah bagian penting dari penemuan diri. Hal ini melibatkan perenungan apa yang memberikan makna dalam hidup kita dan apa yang ingin kita capai, serta bagaimana kita ingin mempengaruhi dunia di sekitar kita. Menemukan tujuan hidup memberi arah dan fokus pada perjalanan hidup kita sendiri. Kelima adalah menerima dan membangun diri sendiri. Penemuan diri juga melibatkan penerimaan diri. Hal ini termasuk menerima kelebihan dan kekurangan kita,
serta mau mengakui bahwa kita semua adalah hasil dari pengalaman hidup kita sendiri. Nah, di sini kita dapat membangun dan tumbuh sebagai individu yang lebih baik. 6. Menghadapi tantangan dan pertumbuhan. Penemuan diri bukanlah proses yang mudah. Ini seringkali melibatkan serta menghadapi tantangan, ketidakpastian, dan kegagalan. Namun, di dalam tantangan ini terkandung peluang untuk tumbuh dan berkembang. Dengan menjadikan setiap pengalaman sebagai pelajaran, kita dapat terus maju dalam perjalanan penemuan diri kita. Akhir adalah berbagi dan menyelami. Saat kita semakin memahami diri kita juga menjadi lebih sadar akan dunia di sekitar kita. Penemuan diri yang sejati melibatkan pengakuan akan koneksi kita dengan orang lain dan kebutuhan untuk berbagi serta melayani. Nah, melalui memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, kita juga dapat menemukan makna yang lebih dalam tujuan hidup kita. Jadi, penemuan diri adalah perjalanan seumur hidup yang terus berubah dan berkembang. Ini bukan tujuan akhir yang harus dicapai, tapi proses yang terus berlanjut yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Nah, dengan melibatkan diri sepenuhnya dalam proses ini, kita dapat merasakan kehidupan dengan lebih mendalam dan memenuhi potensi kita yang sebenarnya. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Salam eling waspada lan sayaga. Serial audio podcast Sayaga Hipnoterapi menghadirkan inspirasi kehidupan yang diintisarikan dari berbagai keilmuan psikologi dan pengembangan diri yang juga diadaptasi dari kisah nyata para individu yang menjalani program terapi dan konseling bersama tim profesional dari Sayaga Hipnoterapi.